Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kalau yang saya menangkap tadi kendalanya di lingkungan masyarakat Ibu, ini suara saya mati ya? Kedengaran enggak suara saya ini? Dengar. Oke. Dari sisi Jelas, ekonomi jelas, masyarakat di Mas. sekitar dan ini ya, banyak siswa yang belum punya HP, Bapak Ibu ya. 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 Jadi memang posisinya kalau tidak memiliki gawai, Ya. ya kan? Mm-mm. Semoga sekolah Ibu masuk kategori sekolah yang nanti dapat bantuan afirmasi, Bu. Cara Terus afirmasi itu kan tahun kemarin banyak sekolah yang mendapatkan bantuan tablet itu, Bu. enggak Ya, tahu juga gitu. ya kita berdoa bisa ke sana gitu ya. Tapi kalau memang masyarakatnya memang masyarakat menengah ke bawah yang nggak memiliki HP, ya pemerintah itu membuat langkah ada materi dari yang TVRI atau RRI itu, Bu. Iya, Pak. Itu solusi yang dilakukan oleh pemerintah jika memang daerah itu skupnya tidak terjangkau internet, tidak memiliki gawai. Nah, itu Iya. caranya ke sana. Nah, saya coba share apa ya ini ya? Bahasa saya ini share. Semoga nanti bisa terlihat. Ada diklat ini, Bu, diklat optimalisasi server, Bu. Diklat Ini. Optimalisasi server pasca UNBK. Ini ya fokus pada bagaimana server pasca UNBK itu bisa dimanfaatkan di sekolah. Di sekolah. Ini saya lagi share, tapi flyernya belum saya buat, Bu, untuk yang tanggal 10 itu. Kira-kira kapan Pak bisa diikuti? Nanti insya Allah sore lah kita ikuti. Karena yang sudah berjalan ini nanti kan tanggal 10 sudah selesai, tanggal 10 nanti kita buat tahap 3 nanti, Bu. Jadi nanti ini murni materi tentang server pasca UNBK. Seperti itu, Bu. Nah, kemudian akan saya demokan servernya SMA Muhammadiyah 8, Bu. Tujuannya apa? Biar nanti Bapak Ibu punya gambaran gitu ya. Terkait layanan apa saja sih yang bisa dimanfaatkan di server sekolah, Bu, utamanya. Di server sekolah. Oke. Ya, Pak, makasih. Saya akan demokan sedikit tentang Ultra Viewer. Oke, sebentar. Bentar, Bu ya. Ya. Saya terus terang kalau sudah menghadap seperti ini jarang buka WA, Bapak Ibu. Jadi kalau banyak sekali yang mungkin bertanya melalui WA, biasanya nggak terjawab. Biasanya nggak terjawab kalau sudah. Ini saya mencontohkan, Ibu. Ini server saya, Bu.
di sekolahan, server saya di sekolahan, saya tunjukkan saja. Nah, yang terjadi banyak sekolah itu, ya mohon maaf Bu, Windows-nya itu Windows 7, Windows 7, Windows 8, Windows, bukan Windows Server Bu. Memang begitu rata-rata, Pak. Ya, kalau saya Bu, pakai Windows Server Bu. Windows? Windows Server Ibu. Itu yang pertama. Bentar, ini saya sharingkan Bapak Ibu. Kayaknya belum tampil ini. Nah, ini tampil. Sudah tampil Bu? Ini server saya Bu. Di sekolahan Bu. Ya. Saya remote dari rumah Bu ini. Nah, masalahnya, walaupun posisi server saya 16 giga Windows Server, ini tidak saya publish untuk ujian, Bu. Kenapa? Iya. Karena koneksi di sekolahan itu tidak 1:1. Saya Begitu ya, menggunakan Pak. IndiHome. Nah itu khawatirnya Iya. malah begitu diakses nggak kuat, Bu. Itu ceritanya. Iya. Nah, servernya digunakan untuk apa saja sebenarnya di server itu. Nah, kalau di sekolahan waktu anak-anak masuk Bu, saya gunakan untuk kebutuhan intranet. Ini Bu kebutuhannya Bu. Bisa dipakai untuk ujian semester kemarin. Bisa dipakai untuk intranet. Ini intranet Bu. Intranet. Ya. Intranet Bu. Oke. Belajar.semamdelagres.s. Ini diakses dari luar nggak bisa Bu. Tapi ini intranet Bu. Intranet. Di cara intranet itu. Nah ini intranet Bu ini Bu. Itu. Dipakai mode, dipakai latihan soal, dipakai ujian anak-anak. Ini intranet semua Bu. Iya. Ini jadi cara bergabung ke intranet itu gimana Pak? Menggunakan server sekolah Bu. Oh, server sekolah. Iya, lah itulah kemudian perlunya SDM di sekolah itu untuk belajar mengoptimalkan server pasca UNBK Bu. UNBK nggak jadi kemarin. Gambarnya begitu Bu. Ini server di sekolahan ini. Server di sekolahan. Tapi kalau saya pribadi ya Pak harus nengok dulu apa peragaan penggunaannya baru saya bisa. Jadi memang ini adalah materi-materi saya semua sebenarnya Bu tak upload di YouTube saya. Semua materi saya itu di YouTube saya Ibu. Iya Pak. Jadi YouTube Bapak yang memang Sukaridar Pak apanya? Bukanya? Ya, bukanya YouTube. Nah Ibu ya YouTube. Iya. Nah gini kan. Ibu cari Sukaridarno. Iya Pak. Nah Sukaridarno gini Bu. Nah ini YouTube saya Ibu. Iya Pak. YouTube saya. Ya. Semua materinya ada di sini Bu. Nah, memanfaatkan server pasca UNBK semuanya ada di sini Bu. Iya. Selama ini kan masih buta tentang itu. Tapi kalau pakai ikut diklat saya, tak buatkan LMS supaya nanti fokus belajarnya. Iya Pak. Seperti itu. Cukup Ibu? Terima kasih Pak. Ya oke. Cukup. Sebentar. Yang bertanya gini ya Bapak Ibu ya, yang bertanya pakai Bu Mardianti ya. Oke, sebentar Mardianti. Silakan Ibu. Kita diskusi ya, aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak suara saya Pak? Sangat jelas. Alhamdulillah. Baik. Ini Pak masih terkait dengan tentang tadi jaringan.
Di kami itu memang kita pakai dua, Pak. Jadi ada yang AstiNet Lite dengan ada yang juga memakai IndiHome. Nah, Betul. kemudian kita juga punya sekitar 6 server, Pak. Ya, kalau ada 6 server karena kita punya 3 ruang lab dan ada jurusan TKJ-nya. Nah, untuk itu, Pak, saya mau tanya apakah dengan siswa kami itu total sekitar 700. Yes, 700 dengan 6 server itu yang tadi Bapak bilang ada untuk apa? Untuk akses bersamaan itu hanya 100 itu apa hubungannya, Pak ya? Kira-kira saya masih belum jelas itu. Kira-kira sudah memenuhi kah? Belum untuk bisa e-learning secara keseluruhan gitu loh, Pak. Mohon mic-nya jangan dimatikan Ibu ya. Ya, siap Pak. Oke. Saya menjawab begini Bu. Untuk LMS model itu bisa diinstal di server sekolah Ibu. Oke. Jika Ibu punya AstiNet, nah nanti tanya kepada guru TIK, dapat IP publik berapa? Kalau yang saya pernah berlangganan, AstiNet Lite itu dapat 1 IP publik Bu. Betul, ya. Nah, 1 IP publik itu bisa saya gunakan belajar.semamdelagres.sj.id baik di sekolahan maupun di luar sekolah. Itu. Nanti bisa menggunakan mikrotik untuk pengaturan bandwidth-nya itu. Tinggal memang pertanyaannya Bu, bandwidth-nya berapa dapat dari AstiNet? Itu yang perlu ditanyakan. Kalau yang AstiNet Lite itu yang harga katakanlah 2.200.000 itu dapat downstream 5 mega, upstreamnya 1 mega. Nah, Ibu dapat bulanannya berapa gitu. Iya. Itu nanti kaitannya sama lebar jalan Bu, lebar bandwidth internetnya. Oh gitu. Enggak, maksudnya itu apakah ini Pak dengan 1 IP publik yang menggunakan AstiNet Lite itu apakah sudah mampu, maksudnya kapasitas berapa gitu Pak? Kalau tadi kan Bapak bisa di luar, bisa di dalam, ya kan, bisa intra, bisa internet. Tapi untuk kapasitasnya apakah ada batasnya juga atau tergantung tadi, tergantung bandwidth? Rekomendasi kalau Ibu bandwidth 10 mega sampai 20 itu bisa sampai 500 akses siswa bersamaan. Oh gitu. Tapi itu kemudian jatuhnya kadang-kadang untuk agak mahal gitu loh Bu jadinya. Iya betul Pak. betul. Iya. Memang itu yang saya maksud. Betul. Jadi tapi sebenarnya server sekolah pasca UNBK ini cocok untuk PJJ yang basis ini Bu, semacam kombinasi. Jadi maksudnya begini, ada pembelajaran tatap muka di sekolah separuh misalnya ke depan misalnya ini ya. Betul. Separuh masuk, separuh tidak, separuh masuk, semacam apa ya, kombinasi lah ya. Betul. Itu pas Bu. Jadi mereka ke sekolah nggak pakai butuh internet, tapi ke rumah kan tidak harus bersamaan mereka aksesnya. Oh iya betul iya Pak. Kecuali, nah ini ada kecuali. Kalau mau dipakai ujian. Ya itu maksudnya saya tadinya mikirnya kalau ujian kemudian masih dibagi waktunya itu waduh jadi sampai sore harus mana dikali berapa kali mata pelajaran gitu tadinya. Betul. Saya mau praktekkan itu gitu loh Pak tadinya ya. Saya termasuk mohon maaf Bu, begitu tahu bandwidth saya begitu, saya tahu diri Bu. Wah ini nggak mungkin. Betul Pak. Oh tapi untuk ya mungkin dengan masa COVID ini mungkin itu akan bisa ini ya Pak ya, maksudnya bisa diterapkan karena kan kalau andai kata jadi untuk penerapan new normal ini kan kita juga tidak bisa meminta anak masuk semuanya. Betul. Pasti ada pembagian jadwal dan seperti itu ya mungkin bisa mulai dicoba dipraktekkan di masa-masa ini gimana? Betul. Ya, misalnya yang masuk ada 6 kelas, 2 kelas masuk, kan gitu Bu ya? Iya. 4 kelas di rumah, 2 kelas masuk bisa jadi begitu. Iya.
Ya, harus Lah ada itu bisa jadwal. memanfaatkan server sekolah itu. Iya, iya. Seperti itu. Iya Pak, untuk ini Pak, untuk admin ya Pak ya. Untuk admin itu memang apakah beliau-beliaunya ini harus misalnya tiap server satu admin atau seperti apa sebenarnya Pak? Ya Untuk janganlah Bu. oh gitu. Jadi Ya seperti nanti apa saya? kolaborasi yang Mm, bentuk tim ya. Yang tim itu Ibu nunjuk koordinatornya, yang semua betul. tim itu bisa melihat di situ, bisa berpartisipasi di situ. Jadi ada pembagian ya Pak ya, tetap tidak Ya, cukup satu lah ya, ada tim ya, tim IT-nya lah karena di kami itu betul. ada sekitar 8 jurusan Pak kalau untuk SMK kan. Kalau Ya, misalnya satu admin dua jurusan saja mungkin 6 rombel gitu mungkin bisa juga seperti itu Pak diatur ya. ya. Pengaturannya Jadi maksudnya. mungkin kalau pada posisi ingin menghemat dan mengoptimalkan server, mungkin dibagi per jenjang. Misalnya ada 6 server. Oh, per jenjang ya Satu ya. server untuk kelas 10 ini, semua learning management kelas 10 masuk di sini semua. Ini dalam rangka memudahkan monitoring dan proses ini sih, Iya, manajemen betul betul Pak. pengguna juga begitu. Iya. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Sukari. Oke, Terus saya mau saya daftar uji. kalau nanti ada untuk yang apa namanya pemanfaatan optimalisasi server mantan untuk UBNDK itu loh Pak. Loh, kan Ya, memang supaya prinsipnya kan begini Ibu. Supaya server kita itu berdaya gitu loh Bu. betul betul. Optimal lah Pak. Betul. Ya, mengoptimalkan. Prinsipnya itu kalau saya. Tidak Ya, tidak yang lain sebenarnya. ya, betul Pak. Ibu Terima kasih. terbayang punya dokumen manajemen di sekolah. Saya terbayang kalau untuk dari segi apa namanya ya cara cara mengelolanya itu saya sudah ada bayangan sih Pak meskipun kami kan belum punya ya anggaplah kita masih nol karena kemarin pun prakteknya macam-macam seperti yang Bapak bilang itu jadi ada yang Google Classroom, ada yang Edmodo, ada yang apa gitu kan. Jadi memang kalau saya nanti nulis di resume ya karena apa adanya di sekolah ya akan Iya, saya tulis seperti ya, itu gitu ya. ya nggak Dan apa-apa. dengan harapan dengan saya belajar ini, mungkin kan di sekolah kami ini masih mencari pola Pak, Ya, sebenarnya apa yang betul, mudah digunakan, kemudian sesuai dengan prasarana yang ada dan apa mudah ini oleh guru-guru gitu Pak. Intinya kan seperti itu betul. ya. Ya, Jadi Bu. saya tinggal pada tahap memilih apa sih yang LMS yang paling pas di sekolah. Itu aja mungkin Ya, Pak. ya, betul, Bu. Terima kasih Sip. banyak. Iya. Oke. Cukup, Bu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, sudah saya tutup. Berikutnya pakai resen gini nggak apa-apa. Di layar jika ada bertanya dipersilakan. Tadi ada yang melambai tadi saya. Pak Kohar, ada yang mau ditanyakan, Bapak? Belum? Oke, saya tak nyoba ke chatting ini, belum chattingnya belum. Oke, Pak Abdul Kohar, silakan Pak. Saya buka mic-nya. Sudah on, Pak? Oh, kayaknya enggak. Oke, saya tutup aja lagi.
Bu Sahria ini ya. Sahria, adakah? Ini tadi sudah raise hand ini. Sahria. Pak H Basri. H Basri. Silakan Pak Haji Basri. Sudah on, Pak. Pak Basri. Ini tadi sudah raise hand, sudah saya buka, Pak. Beliaunya di mana ini? Alhamdulillah sampai hari ini yang hadir ada 63 ini. Pak Haji Basri, monggo. Atau yang lain bisa raise hand. Oke, monggo Bu. Pertanyaan dari Ibu yang nomor 3 tadi, Pak. Kenapa? Mendengar suara saya, Pak? Nah, Mendengar suara saya. Ini menindaklanjuti pertanyaan dari Ibu yang nomor 3 tadi, yang tidak semua siswa bisa mempunyai HP, Pak, atau Android. Itu sama, Pak, dengan di SD saya. Lokasinya jauh di gunungan, tidak mempunyai server, dengan siswanya masih sedikit, Pak, jadi dana pos untuk pelayanan ke situ masih kita pikirkan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan afirmasi, Pak, yang tadi Bapak jelaskan. Ya, Pak, itu pertanyaan saya, Pak. iya. Untuk yang bos afirmasi yang saya ketahui itu syaratnya berada di daerah terdepan terluar, Bu. Di 3T. Iya, Pak. Suara azan, Pak. Suara azan. Oke. Jadi yang saya ketahui itu untuk bos afirmasi yang tahun 2019 yang saya ketahui itu memang langsung ditentukan oleh kementerian dan syaratnya sekolah-sekolah yang berada di daerah terdepan terluar, apalagi kemarin itu ya, ya terdepan terluar gitu, yang 3T itu Bu. Harapannya mereka didorong untuk bisa dalam rangka peningkatan ini sih Bu, peningkatan mutu pendidikan. Salah satunya ya bos afirmasi itu. Bantuannya berupa tablet dan server kalau nggak salah itu. Dan perangkatnya itu. Cuman caranya ya saya sendiri nggak tahu penentuannya seperti apa. Karena yang menentukan langsung pusat itu Bu. Seperti itu. Seperti itu Bu. Jadi saya kalau caranya detailnya seperti apa tidak tahu, tapi yang saya ketahui itu adalah bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di daerah 3T itu. Untuk yang bos afirmasi itu. Ya, ya. Okay. Ya, Pak, terima kasih atas penjelasannya. Okay. Oke, matur nuwun. Sami-sami. Silakan Bapak Ibu yang mau melambaikan tangan. Silakan. Pak Zainuddin. Ada pertanyaan, Pak?
Halo Pak. Ya, silakan Pak. Begini kami di daerah pesisir utara di bagian Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya kami di daerah perkebunan kelapa sawit di PT TH Indo Plantation, yang mana murid kami sekitar 200-an lebih. Dan kami juga di sekolah SD belum memiliki server Pak, seperti yang disebut-sebutkan tadi, yang rata-rata mayoritas kan sekolah SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan untuk kami SD, untuk memulainya itu dari mana Pak? Kami harus memulai untuk pembelajaran daring dengan menggunakan LMS ini Pak. Sementara untuk peserta didik kita, misalkan dari kelas rendah 1, 2, dan 3, mungkin belum mampu untuk menggunakan media tersebut. Ditambah lagi mungkin sumber daya kami yang kurang memadai. Jadi langkah-langkah apa yang perlu atau yang tepat yang dapat kami upayakan supaya kami juga dapat melaksanakan LMS ini dengan baik dan mengikuti perubahan untuk kedepannya. Itu aja Pak, mungkin Bapak dapat memberikan solusi kami. Iya Pak, jadi kalau untuk daerah-daerah atau mungkin kelas-kelas bawah begitu ya, dengan menggunakan learning management system kayaknya berat gitu ya, karena kan nanti butuh keterlibatan orang tua kan begitu. Tapi kalau sudah kelas 4, 5, 6 kayaknya masih memungkinkan orang tua melakukan pendampingan kan begitu Pak. Kalau menggunakan learning management system. Sebenarnya kenapa kok saya mengarahkan kepada learning management system dan tidak kepada WA, walaupun mungkin pada posisinya sama-sama menggunakan bandwidth ya Pak. Mohon maaf ini ya, sama-sama butuh koneksi internet gitu. Learning management system yang kita bangun itu kan basisnya web Pak. Iya betul Pak. Basisnya web. Nah, anak era sekarang, anak era milenial sekarang itu, ya mohon maaf ini sekali lagi, kelas 4, 5, 6 bisa jadi di beberapa daerah itu sudah familiar dengan perangkat gawai yang dimiliki orang tuanya. Kan gitu Pak ya. Kadang-kadang ya mohon maaf, tanpa diajari mereka pun bisa mainan sendiri, bisa operasional sendiri tanpa membaca buku panduan. Tinggal klik, back klik, akan begitu. Tinggal memang tantangannya adalah bagaimana program di sekolah itu yang sudah dirancang, direncanakan, ini bisa tersosialisasi dengan baik. Oke, sekolah punya learning management system, alamatnya ini. Kalau bisa, alamatnya jangan panjang-panjang. SD Negeri 6 Belelawang .sca.id kelamaan Pak. Yang simple satu tarian nafas mereka bisa akses. m8jenemio.com selesai. sdas.medialms.com selesai. Jadi yang mudah diingat yahoo.com, google.com, yang nggak usah panjang-panjang. Penamaan nama e-learning itu cukup di titelnya nanti e-learning SD negeri kota 6, itu nanti bisa panjang itu nanti, nggak apa-apa. Jadi learning management systemnya kalau bisa sekolah memiliki LMS dengan domain dan hosting sendiri aja, yang bisa dikelola sendiri, yang bisa di-manage sendiri. Oke, saya sekarang tahun pelajaran yang akan datang cuma 2 kelas saja, 2 jenjang, kelas 5 dan kelas 6, misalnya begitu, bertahap gitu Pak. Nah, Bapak bisa menentukan guru mana saja yang potensi untuk bisa mengawal. Kan perlu penjaga gawang Pak. Iya. Seperti itu. Jadi tahapannya itu Pak, memiliki dulu sambil dilihat siapa SDM yang punya potensi mengawal program itu. Ya. Seperti itu sih Pak.
Ya, ya Pak. Jadi kami harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu ya Pak ya untuk Ya, memaksimalkan kemudian mengaitkan ke berbagai stakeholder untuk supaya berjalan manajemen ini dengan baik gitu kiranya Pak ya. betul. Ya, Ya, terima kasih Pak konfirmasinya Pak. ya, Mudah-mudahan makasih Pak kami bisa Zainuddin. menerapkan sistem LMS model ini dengan bantuan Bapak dan secara bertahap tentunya. Terima kasih Pak. Ya, ya, sama-sama Bapak. Oke. Adakah yang bertanya lagi? Makanya melambaikan tangan aja nggak apa-apa. Ya Pak, Ada silakan Pak, Pak. Pak Andi Pak. Pak siapa? Assalamualaikum. Pak Andi Effendi dari Dumai Pak. Pak Andi Effendi dari Dumai. Silakan Bapak. Iya Pak. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Pak ini mungkin yang saya tanyakan ini agak teknis Pak ya. Saya tadi lihat ini Pak, lihat LMS yang kita gunakan dalam wahana Gresik itu ya Pak. Ya betul. Ya Pak. Saya ingin tahu di mana melihat kawan-kawan yang sudah menyerahkan tugas. Oke. Nah, nggak dapat Pak, nggak ketemu. Aku Itu nggak satu. betul. Iya Pak ya. Ini maksudnya ketika nanti ingin belajar sendiri bagaimana menggunakan LMS model ini Pak ya. Jadi ya dari sini kita dapat petunjuk dari Bapak lah gitu ya. Yang kedua Pak, penugasan untuk yang materi sekarang ini belum nyambung saya Pak. Materi penugasannya cuma satu saja kok Pak. Oh itu Pak, cuman yang satu yang kemarin saja Pak? Iya, tidak tiap weekend ada tugas, tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu aja. Jadi begini Baik, Pak. Pak, mohon maaf ini Ya. mohon izin Bapak Iya, Pak. ya. Iya Pak. Kami di IGI Gresik tidak ingin, mohon maaf ini, tidak ingin mengeluarkan sertifikat kalau peserta itu tidak membuat penugasan, walaupun penugasannya sederhana. Iya Pak, iya. Seperti itu. Sepakat. Sepakat. Terus saya bilang, walaupun satu halaman, ayo Pak kirim Pak, tak bantu buatkan Iya. panduan. Ayo Pak kirim Pak. Jangan sampai Wajib begitu, Pak. Iya. Karena Tanda saya ikut terus ya Pak. terang, betul. Karena sertifikat saya ini diketahui oleh Ketua Umum IGI Pusat Pak. Pak Romli ya Pak, siapa? Pak Muhammad Ramli Rahim. Pak Muhammad Ramli. Ramli. Ya. Nah, itu kan harapannya benar-benar sertifikat yang kami keluarkan itu, mereka sudah ngirim tugasnya gitu. Iya Pak. Jangan sampai tidak ngirim tugas, ya tidak aktif, tidak ikut itunya. Tahu-tahu Iya, dapat apa namanya? Tahu Sertifikat. sertifikat. Nggak fair. Gitu, iya. Pak, coba bisa tunjukkan secara teknis Pak untuk melihat yang sudah mengirimkan tugas atau masih Iya. sedang proses Jadi, oke. di dalam itu Pak, wahana tadi itu Pak. Iya, betul. Jadi ini Oke, nanti Pak. sebenarnya kalau Bapak nanti di sekolah pengen Iya. tahu guru-guru saja nih pengerjaan apa sih ini? Iya Pak. Itu enak kalau kita punya LMS itu. Oke. Bukan berarti kita tidak percaya Pak ya kepada Iya, guru-guru. iya, Pak. Tapi minimal kan kita bisa memastikan, oh ya memang sudah Pastikan. berjalan. Sudah. Oke. Sudah. Iya. Oke. Izin share konten. Oke Pak. Oke, ini kita logout aja supaya nanti tahu cara untuk Oke.
Nah, ini adalah wahana Gresik belajar, Bapak. Iya, Pak. Saya contohkan. Nah, sebelumnya saya tidak menggunakan ini, Pak. Saya menggunakan, mohon izin ini. Saya menggunakan yang gratisan, Pak, awalnya itu. Oh, iya, Pak. Saya Iya. tunjukkan. Pakai bajenime.com. Ini saya buat 2 jam sebelum pelaksanaan workshop tahap pertama. Iya, iya. Ini. Kenapa kok saya posisi menggunakan ini? Karena awalnya saya tuh buat workshop, saya ingin berbagilah tentang membuat e-learning. Ternyata begitu masuk grup, banyak yang minta sertifikat. Pak, kami kalau bisa ada sertifikatnya. Yang ada 32 jam, yang ada ininya, ada penugasannya, ada surat undangannya, ada macam-macam, Pak. Ada daftar hadirnya. Iya, Pak. Gitu. Terus saya bilang gini, oke, IGI Gresik siap melayani. Saya bilang gitu. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Saya bilang begitu. Iya, Pak. Iya. Syaratnya apa? Harus ngirim tugas. Harus ngirim tugas. Gitu, Pak. Nah ini, Pak, awalnya, Pak, biar Bapak tahu. Ya. Ini adalah tahap 1, Pak. Ada banyak model-modelnya. Tahap 1. Tahap 1. Dari sekian tahap ini, Pak, mohon maaf, Pak. Dari 100 orang yang daftar dan dapat sertifikat, itu cuma 27 orang, Pak. Ini, Pak, ketahuan, Pak. Submitted di situ ya? Ya, betul. Jadi, tidak semua peserta yang ikut dapat sertifikat dari saya. Iya, Pak. Kecuali bagi mereka yang sudah ngirim tugas. Tugas. Ya, gitu. Itu tahap 1, Pak. Siapa saja yang ngirim, ketahuan, Pak, di sini. Oh, ini yang ngirim. Oh, gitu. Tanggal berapa? 2 April. Ketahuan, Bapak, ini. Semua. Hari, tanggal, jam, filenya ketahuan. Ketahuan semua, Pak. Yang Dan bisa izin, Pak, izin. Ya, silakan, Yang Bapak. bisa melihat ini manajernya gitu ya, Pak. Tadi ya ada bahasa manajer gitu. Teacher, Pak. Sama manajer. Teacher. Oh, teacher manajer. Ya, betul. Ya. Jadi sebenarnya ini kan kewenangan guru untuk mengelola pembelajaran, penilaian, seperti itu. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah kenapa kepala sekolah butuh hak akses ke manajer? Ya, untuk memastikan apa yang dilakukan oleh guru itu benar-benar terlaksana. Betul sekali, Pak. Betul. Bagaimana mau menilai kinerjanya kalau kita punya basis data seperti ini ya, Pak? Ya, betul. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Oh, minimal gitu. kan kita tahu track recordnya, oh sudah dilakukan, oh ini sudah ada gitu. Tinggal format supervisinya nanti yang perlu Bapak Ibu tentukan. Untuk pembelajaran online ini Bapak Ibu disosialisasi. Oke, Bapak Ibu, untuk melakukan supervisi online, kami nanti membutuhkan ada pembelajaran berbasis web, ada referensi pembelajaran, ada referensi video tutorial, ada latihan soal, ada penilaian. 5 komponen ini Bapak Ibu yang akan saya nilai. Nah, misalnya begitu. Misalnya begitu. Ya, nyentang aja. Oh ini ada, oh ini tidak ada, ini ada. Seperti itulah, Pak, gambarannya nanti. Gini, iya, insyaallah. Seperti itu. Mulai paham, Pak. Oke, Pak. Ya, sehingga dari waktu ke waktu saya mencoba untuk membuat rangkuman, Pak. Rangkuman workshop saya yang saya lakukan dalam bentuk angka. Ini, Bapak. Nah, ini. Dari 100 orang yang ngirim tugas dapat sertifikat 25. Dari 122 yang kirim 29. Tahap ketiga sekian. Tahap ke-6 dari 295 yang lulus 103. Begitu. Iya. Nah, nanti dari 112 kepala sekolah tanggal 8 Juni selesai acara,
Gitu Pak ya. Ya. Itu nanti akan saya terbitkan. Tidak hari ini saya terbitkan. Karena tanggal sertifikat saya itu tanggal 8 Juni. 8 Juni. Sambil menunggu teman-teman yang lain, masih ada waktu 4 hari ngirim tugas. Iya. Seperti itu. Sip. Mantap, Pak. Oke? Seperti itu, Bapak. Jadi, bagi Bapak Ibu yang sibuk, wes ditulis saja. Pak, nggak bisa 1 halaman, setengah halaman, nggak apa-apa. Dikirim saja. Itu. Jangan sampai nggak ngirim gitu maksud saya. Syarat ketentuan berlaku ya, Pak. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya, iya. Seperti itu. Saya udah kirim, Pak. Oke, siap. Nah, udah diupload filenya tadi, Pak. Ya, oke, sip. Ada lagi? Ya, terima kasih ya, Pak. Izin. Oke, siap. Ye. Pak Asnar, silakan Pak Asnar. Silakan Bapak, saya on-kan dulu. Ya Bapak, silakan. Ya Pak, saya tanya, apakah yang pertama itu kan Moodle itu diinstal di server? Ya, di servernya sekolahan. Apakah Windows-nya itu juga harus Windows Server? Tidak pakai Windows Server pun enggak apa-apa. Yang penting ada SMPP-nya. Nah, yang mau saya sampaikan, kenapa harus Windows Server itu? Karena sebenarnya spesifikasi server itu berbeda dengan komputer PC, Pak. Ini yang kadang-kadang orang tidak paham. Iya. Ya. Komputer PC, saya Windows itu punya server yang pengen itu banyak, Pak. Makanya saya manfaatkan gitu loh. Makanya itu banyak sekali teman-teman itu saya lihat dia server dipakai kerja tapi bukan Windows Server, Pak. Oh gitu. Ya. Dan rekomendasi dari server ya itu ya harus sistemnya sistem server juga gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Tapi untuk kalau misalnya saya latihan ya, saya latihan membangun model itu kan tidak harus di server dulu, bisa Pak ya? Bisa, bisa. Pakai laptop enggak masalah. Belajarnya. Masalah ya. Saya punya video tutorial belajar model dari laptop. Nggak pakai koneksi internet ada. Oh gitu. Oke. Di YouTube-nya Pak Sukari. Iya, subscribe dulu dong Pak Kasnar. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Monggo. Makasih Pak Kasnar. Sami-sami. Salam. Monggo yang lain bisa melambai tangan. Oke, silakan Pak Melki Effendi. Silakan Bapak. Oh ya Pak, cuma mau tanya tentang teknis pengiriman tugas Pak. Ya, silakan ya. Bapak. Tugas sudah dikirim Pak, tetapi apa bukti kita melihat bahwa tugas itu sudah Bapak terima gitu Pak? Tugas sudah dikirim, tetapi apa yang dapat kita lihat bahwa tugas itu sudah sampai kepada Bapak gitu. Di informasi waktu ngirim itu ada namanya submitted, terkirim gitu. Oh, ada terkirim di sana ya Pak ya? Iya, bukan di waktu Bapak habis ngirim itu statusnya terkirim, tanggal berapa, jam berapa, filenya apa, itu ada. Oke, terima kasih Pak. Siap, oke, good. Siapa lagi? Bu Suharia tadi kayaknya bertanya Bu Suharia. Silakan Ibu.
Bu Suharia, silakan. Sudah saya on-kan mic-nya? Ini ada yang melalui chat. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi belum kirim tugas, masih ada waktu. Sampai dengan tanggal 10 kok. Tidak harus hari ini. Tidak harus hari ini. Ada lagi? Bu Suharia, silakan Bu. Sudah saya buka mic-nya. Ya, silakan Bu Suharia. Sudah bisa menyampaikan? Dipersilakan. Ya Bu, sudah on. Oke, Bu Suharia, silakan Bu. Silakan Bu, sudah on kan mic-nya? Tidak bisa on? Ya, sudah. Sudah saya on kan mic-nya? Monggo. Belum dengar kayaknya. Oke, yang lain yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya Bapak Ibu. Pak Kohar, silakan Pak. Jika mau bertanya, kok ada raise hand ini? Pak Abdul Kohar. Oh, ini belum ada respon juga. Tutup lagi. Bu Suharia, Bu Saharia. Apa sudah cukup Bapak Ibu? Sudah cukup kan? Oh, Gresik. Dengan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah. Sudah cukup? Assalamualaikum Mbak Sukari. Waalaikumsalam. Iya Pak. Ini minta peragakan lagi cara ngirimkan tugas di laman kursus Pak. Laman kursus. Nggih. Bapak sudah, Bapak mohon izin, sudah bisa login belum ya? Sudah. Jadi Kepala Sekolah Mendagri. Oh sudah. Kalau sudah, cara ngirim tugas Pak ya? Iya Pak. Dari materi. Sebentar, saya tak coba. Oke, sebentar. Saya harus mencari ini Pak, email satu yang bisa dipakai untuk uji coba. Oke, sebentar. Kita coba dulu, Pak. Aku mulai juta. Jadi mau WA juga kau nak. Ya nak pas makanya aku ngomong sampai ya terkali aku sing bete sing jadi kan
Oke Pak, ini cara mengirim tugas Pak ya. Jadi Bapak masuk ke Wagep ID, kemudian klik login, masukkan emailnya. Oke, sudah. Pastikan emailnya sama dengan waktu di daftar, login. Ini kan Pak ya. Oke. Kemudian di sini ada, di timeline itu ada penugasan. Ini Pak. Ya. Diklik, kemudian pilih add submission. Ya. Nah, ada gambar panah turun begini, langsung Ya. di-drag, Pak. Langsung di drag and drop. Yang mana? Di drag and drop gitu aja. Contoh misalnya, klik tahan geser. Seperti itu Pak. Baru save change. Ya. Ya. Caranya seperti itu. Atau pada saat Bapak Ibu login, ya kan? Ini ada my course. Ya. My course diklat KS LMS 1. Nah, mesti Oke. muncul sini. Nah, begini. Oke. Begini. Pilih penugasan. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, kalau saya akses sebagai siswa, seperti ini Bapak Ibu, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya cuman bisa ngirim tugas, bisa belajar. Tapi kalau aksesnya sebagai guru, maka kita bisa masuk di Turun Editor On. Ini kita tinggal ngirim tugas saja. Klik penugasan diklat. Tampilannya sama, Bapak Ibu. Kalau belum ngirim, di sini no attempt. Tapi kalau sudah ngirim, nanti submitted begitu. Ya, oke, saya contohkan. Klik. Saya nggak bisa ngedrop, tapi ingin nambah file boleh. Add file. Ya, ya. Mungkin seperti Pak, ini ya. yang saya lakukan nanti. Ya. Upload file. Pilih filenya. Pilih filenya, digeleki file, dicari. Oke. Oke, Geleki, Pak. dicari. Namanya tugas Sume. Oke. Kalau sudah, baru di open. Tampil begini Pak ya. Ya. Upload this file. Oke, oke. Ini Pak. Ya. Baru save change. Nah ini tadi saya melanjutkan. Yang bertanya, Pak, gimana kalau kemudian saya ingin tahu apa namanya sudah nyampe apa terkirim. belum? Nah ini Pak. Submission status submitted for grading. Sudah terkirim tapi dorong dinilai oleh gurunya. Oke. Oke. Karena belum dikirim, ya kan? Karena belum dinilai, di sini munculnya not graded. Nah, seperti ini. Kapan Bapak Ibu ngirim? Ini loh Pak, ada tanggalnya. Jam 2:22 PM. Nama filenya ini. Seperti itu Bapak. Siap, siap. Jelas? Terima kasih, Pak. Jelas, Pak. Oke, sama-sama. Oke. Udah, ada lagi? Kok gak makan? Cukup. Gak makan. Ya, saya
Tidak ada yang bertanya lagi? Sama mangan pepindo. Ayo kok gara-gara gak maksud Joko anu iku lho, mangan isu. Ini kayaknya sudah nggak ada yang bertanya ini Bapak Ibu. Jika memang sudah tidak ada yang bertanya, mungkin segera saya tutup kegiatan atau materi kedua kita hari ini. Bu Yulianti, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Ge? Bu Afrida, silakan Bu. Silakan, sudah saya buka Bu. Bu Afrida. Sudah nyala. Enggak, Pak. Pas saya, Pak. Alhamdulillah.